Oke. Oke. Kok ini? Okay. What do you see? What do you see? What do you see? Apa yang kalian lihat? Nominal. Udah Oke, wordnya, Miss. nominal ya. Nominal ya. Oke. Jadi Miss lanjut. Tadi nyampe mana? Aspek yang ketiga ya. So the third aspect is don't forget to to consider the mechanic things. The mechanic is like punctuations, full stop, capital letters, spellings, and so on. Because when we are writing something, we need to consider in all elements. We need to make it perfect. Gitu. Because our reader will see it. Okay, whether you are making mistake or not, they will know that. That's why we need to consider it. Gitu. Jadi harus diperhatikan titik koma dan segala macam gitu. But once again, I'm very happy, I'm very satisfied because most of you have already have already been aware of that gitu. Jadi sudah tahu huruf besar, huruf kecil, titik, koma itu most of you are aware of that gitu. So I'm happy. Okay, now so this is this is not my own sentences, but this is yours. These are yours. So I took these sentences from your work. Gitu. Jadi ini Misun ambil dari tugas kalian, dari kalimat-kalimat kalian. I don't know whose sentence these are, but okay. Nah, we have 23 sentences. Okay. So I want to check one by one, and then I want to explain it briefly. So if you don't understand, let me know by asking questions. Okay. So number one, I had a wonderful time. Okay, I had wonderful time. Actually, beside this context or out of this context, di luar dari tugas ini, if I have this sentence, I had a wonderful time, itu sudah betul. Di luar dari konteks tugas ini loh ya. Jadi pikiran kita tujukan bahwa konteks ini, konteks tugas ini itu adalah simple present tense, sama nominal, sama verbal sentence dengan beberapa kata ini. Oke. And when you have this kind of sentence, di luar dari konteks tugas ini, betul kalimat ini. Yang menjadi salah adalah, this is not simple present tense, this is past tense. How do you know, Miss, this is past tense? Because had is verb to. Okay, so this is past tense. And then the next one is, the second mistake is, this is not nominal sentence. Padahal, wonderful belongs to nominal sentences, right? Jadi, wonderful ini kan miliknya nominal sentence, jadi seharusnya kalimatnya nominal sentence. So this is not nominal sentence, this is verbal sentence. Why is it verbal sentence, Miss? Karena had ini adalah main verb. Oke, jadi ada dua kesalahan. The first one is the wrong tenses. The second one is the wrong the wrong sentence. Okay. The next one is gold was discovered in America. Gold was discovered in America. Jadi emas itu ditemukan di Amerika. Once again, out of this context, this sentence is right. But in this context, the sentence is wrong. Because why? This is not simple present tense. This is past tense. Ini adalah past tense. Nah, ya, jadi past tense. Jadi salah. Seharusnya bagaimana? Ya, could is discovered in America. Gold is discovered in America. Miss,
Berarti itu nominal sentence dong. No, this is verbal sentence, but in the form of passive voice. Ini verbal sentence, tapi dalam bentuk passive voice. Tapi kan ada to be. To be di sini bukan linking verb, tapi helping verb supaya discover, supaya verb 3. Supaya artinya itu menjadi ditemukan. Gitu. Ya, tapi kalau menemukan, itu misalnya people discovered gold in America. People discover gold in America. Nah, so this is active sentence. Tapi kalau pasifnya, gold is discovered in America. Both of them are verbal sentence. Dua-duanya verbal sentence. Oke, gitu ya. The next one is they collect assignment. Mereka mengumpulkan tugas. Nah, oke. Sebenarnya kalimat ini sudah memenuhi. Collect itu adalah di sini verbal sentence, kemudian ini juga simple present tense. Actually, this sentence has already fulfilled the requirement. But the problem is the word collect. Collect itu kan mengumpulkan, tapi mengumpulnya itu maksudnya get. Tapi kalau misalnya kalian mengumpulkan itu kan you give something to your lectures or to your teacher, right? So this is not collect. Collect itu you get it. Kalian mendapatkan ke sini, bukan keluar, in, not out. Gitu. Jadi kalau mereka mengumpulkan tugas gitu, berarti they submit the assignment. Nah, makanya pemilihan vocabulary itu penting yang tadi Miss bilang. Aspek yang pertama pemilihan vocabulary itu penting. Misalnya they collect stamp. Nah, they collect stamp, they collect money. Nah, itu baru mendapatkan gitu, bukan mengumpulkan hand in gitu, ya. Oke. Itu. Jadi ini diksinya atau vocabulary-nya yang kurang tepat. The next one is, my sister forced me to finish reading in the living room tonight. Oke. Baru tahu? Baru tahu? Nah, Yes, yes. asalkan kalian settingnya English di sini. Oke, jangan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia berarti ya dia akan menyesuaikan dengan grammar bahasa Indonesia. Tapi kalau kalian ngesetnya di English, either English UK or English Australia, English Canada, or US, itu nanti akan mengikuti dari bahasa ini, gitu. Asalkan kalian setting ininya, gitu ya. Jadi kalau ada tanda merah berarti itu spellingnya, kalau ada tanda biru itu berarti grammarnya. Oke. Kemudian my sister ini sudah, jadi spellingnya tadi. So ini past tense salah karena simple present tense. Kemudian in the living room, oke. Jadi sekali lagi di luar dari konteks tugas ini kalimat ini betul. Tapi karena living room itu seharusnya nominal sentence, nah sedangkan ini adalah verbal sentence, berarti salah. Oke. Ya. So misalnya ini bisa diganti dengan my sister and I are in the living room to read a book. Nah, my sister and I are in the living room to read a book. Nah, ini sudah verbal sentence, sudah nominal sentence dan juga sudah simple present tense. Oke, gitu ya. Kemudian next, Hussein really enjoy breakfast this morning. Nah, ini juga
past tense. Seharusnya Hussein really enjoys, his breakfast not this morning, every morning. Kenapa pakai S? Karena subjeknya adalah Hussein, one. Ya. And then the company built a new room for new employees. Nah, ini kurangnya adalah the company itu adalah satu, jadi harus pakai S. Karena subjeknya satu, jadi company itu kan dihitung satu, jadi harus pakai S setelah verb-nya, setelah verb one-nya, S atau ES. And then number 7, the fan in the living room. Ini yang salah adalah there is no predicate. Ya, there is no predicate, tidak ada predikatnya. And then predicate is always verb. Jadi, so because this is a nominal sentence, the predicate for nominal sentence is to be, is MR, depend on the subject. Because the subject is the fan, singular, so the fan is in the living room. Next, number 8, Bianca built a house by herself. Nah, ini Bianca one, so built kurang S. Nah, hal-hal yang kecil-kecil gini loh, yang biasanya kita itu kurang aware, gitu ya. Next, I start my holiday by enjoy. Nggak ada. Saya memulai saya memulai liburanku dengan bahagia. Nah, ini ditranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, ini ditranslate langsung gitu. Ini enjoy dengan bahagia, dengan menikmati, nggak ada. Jadi bisa saja di Jadi bisa diganti I start my holiday happily. Nah, it's like this. Enjoy itu adalah kata kerja. Jadi I enjoy my, gimana sih ini? Oh, soalnya. I enjoy my holiday. Udah, it's like this. I enjoy my holiday. Karena enjoy adalah kata kerja. Jadi nggak ada by enjoy, itu nggak ada. Ya. Kemudian number 10, Mr. Ali report the incident from the location. Mr. Ali, one, jadi reportnya dikasih S. Philatelis, coba kita lihat, ini ada tanda merahnya, klik kanan. Nah, this one. Ya, karena collect ini banyak, berarti kalau philatelis ini satu, seharusnya pakai S. Collects. Tapi kalau misalnya di sini dikasih S banyak, berarti di sini tidak perlu dikasih S. Gitu. So it's up to you. Ya, karena kalimatnya ini satu, karena kalimatnya philatelis ini satu, mereka philatelis gini, collects stamp. Gitu. Tapi kalau seperti ini juga nggak bisa karena harus dikasih Karena kata benda di dalam bahasa Inggris itu, apalagi benda yang bisa dihitung, harus dikasih artikel. An, the, dan segala macam. Kita sudah belajar itu. Next, David is the language president. I don't understand this one. David is language president. Language president, presiden bahasa, I don't understand this one. Makanya pemilihan vocabulary itu penting sekali. Nah, for this number, I don't understand. What does it mean? Mungkin nggak paham ini maksudnya bagaimana. Gitu ya. And then number 13, they are student very diligent. They are student very diligent. Jadi ini posisinya yang salah. Seharusnya they are very diligent student.
Jadi kalau ada kata sifat digabung dengan kata benda, kata sifatnya ini duluan, mendahului. Baru kemudian kata benda. Gadis yang cantik. Kalau dalam bahasa Indonesia, gadis yang cantik. Noun dulu baru kata sifat. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, sifat dulu baru kata benda. Beautiful girl, diligent students, and so on. Itu. Jadi ini harus diingat-ingat. Indonesia is wonderful country. Country. Nah, ini mungkin ngantuk ya, atau thinking someone in somewhere. Nah, ada tanda merahnya, tinggal klik country. Nah, spellingnya yang salah. Then, the researcher are discovering coronavirus vaccine formula. Nah, ini mereka dia menggunakan present continuous tense. Salah dalam konteks tugas ini. Jadi seharusnya the researcher discover. Sudah. Gitu, ya. Kemudian she cleans every room diligently. She cleans every room diligently. Kalimat ini betul, tetapi tidak ada kata-kata yang ada di dalam tugas ini. Iya kan? Diligently itu adalah kata adverb, ya, adverb. Jadi ini adalah verbal sentence, bukan nominal sentence. Seharusnya ada kata diligent ini dia harus berbentuk nominal sentence dalam tugas ini. Tapi kalau di luar dari konteks tugas ini, kalimat ini sudah betul. Gitu, ya. Kemudian, they are sit in the living room. Nah, ini yang banyak sekali di kelas-kelas yang lain juga seperti itu. Mahasiswa itu sering menggabungkan antara to be, setelah to be ini ada kata kerja, tapi kata kerjanya ini tidak berubah. Seharusnya kalau ada are, setelah are ini ada kata kerja, ini harus dirubah. Entah itu jadi sitting. Nah, seperti ini. Atau yang tadi, mana tadi? Yang mana tadi? Gold is discovered. Jadi kalau ada to be, sekali lagi ya nak, kalau ada to be itu kan fungsinya bisa linking verb, bisa helping verb. Ya, kalau kasusnya nominal sentence itu adalah linking verb, to be sebagai linking verb. Tapi kalau misalnya ada to be, setelah to be ini kok ada kata kerja lagi, main verb, kata kerja utama, berarti to be ini berfungsi sebagai helping verb. Nah, kalau ada kasus seperti itu, berarti kata kerjanya itu harus dirubah. Perubahannya cukup dua. Kalau tidak verb 3, ya verb ing. Kalau verb 3, misalnya ini, berarti dia itu artinya di, passive voice. Tapi kalau misalnya yang verb ing, berarti ini sedang. Gitu. Jadi kesimpulannya, kalau ada to be, setelah to be ini, kok ada kata kerja lagi? Nah, kata kerja ini ada dua kemungkinan. Verb 3 atau verb ing. Kalau verb ing itu pasti artinya sedang, kalau verb 3 itu berarti artinya di. Nah, tapi kalau misalnya kalian seperti ini, nggak bisa. Karena to be ini fungsinya adalah membantu supaya sit ini berubah. Entah itu berubah ing atau berubah verb 3. Gitu. Tapi kalau misalnya yang ini, Indonesia is, ini bukan helping verb, tapi ini adalah linking verb. Setelah be ini, setelah to be ini adalah entah itu noun atau adjective atau kata benda. Gitu. Jadi ini harus paham ya. Jadi kalau ini they are sitting atau they sit in the living room. Tapi dalam kasus ini adalah verbal sentence. Misalnya, Miss Wingan, ini. Nah, they are sitting in the living room. Betul kalimat ini, tapi dalam konteks tugas ini salah. Karena in the living room. Karena seharusnya kalimat yang ada in the living room-nya itu nominal sentence, bukan verbal sentence. Sedangkan ini adalah verbal sentence. Oke, ya.
Joko Widodo our President of Indonesia. Once again, Joko Widodo is one, satu. Jadi to be-nya harus is. Nah, masa mahasiswa nggak bisa membedakan is MR, tapi mungkin berbaik sangka kali ya. Oh, mungkin ini anak-anak ini yang membuat ini tuh dia lagi thinking someone special somewhere gitu. Kayak Tanu tadi, antara between happiness and sadness miss gitu. Jadi galau dia gitu ya. Mesti berbaik sangka aja. Next, Thomas is enjoying his little sister to class. Ini juga gitu. Enjoying. Mbak klik ya, loh kan. Masa kalah sama komputer? Ayo, komputer aja bisa ngedetek loh ya. That's why before you submit it, please check it. Nah, kalau kalian seperti ini, berarti salah, karena ini simple present tense. Harusnya Thomas enjoy his little sister. Nah, ini kan kurang tepat ya. Enjoy, tambahin dong, playing with his little sister in the class. Thomas enjoy playing with his little sister in the class. Walaupun di kelas bukan tempat bermain ya. Mesin ganti aja deh, not in the class. In the what? In the park. Okay. Thomas enjoy playing with his little sister in the park. Okay. RM enjoy the art show last week. Nah, ini Army bucin ini. Sampai buat kalimat aja pakai nama RM, BTS, dan segala macam ya. Ini Army garis keras nih. RM enjoy the art show last week. Nah, Miss Win ganti ya. RM enjoys the art show every week. Nggak mungkin juga every week. Gini aja, nggak usah dikasih gini. RM enjoy the art show gitu aja. Tapi kalau kalian maksa, ada kata keterangannya, ya RM always enjoys the art show. Nah, gitu. BTS discovering history by its song. Nah, discovering ini jadi nggak bisa kalau ada verb ing di sini, nah harus ada is. Oke. Ya, atau are. Up to you, tergantung karena BTS itu bisa satu kesatuan, bisa membernya, bisa dihitung membernya. Kalau kalian menghitung membernya berarti are, tapi kalau BTS itu satu kesatuan nggak bisa dipisahkan nih antara nggak ada antara RM, Suga, Jungkook, V dan segala macam. Jadi BTS itu 7 member berarti pakai is. Tapi kalau kalian ngitungnya per individu, Jimin, Jungkook, Suga, Taeyong dan segala macam berarti pakai are. Discovering history by its song gitu. Tapi karena konteksnya ini simple present tense, jadi harus pakai BTS discover or discovers history by its song. Bukan its ya, karena its itu untuk hewan atau untuk benda. Karena ini manusia, BTS itu manusia, bisa pakai his song atau bisa pakai their song. Oke, ya kalau satu berarti his song, kalau banyak their song. Gitu, ya. Oke, he works as a taxi driver. Nah, kalimat ini betul di luar dari konteks ini, tapi taxi driver seharusnya itu adalah nominal sentence. Gitu, ya. Jadi langsung saja, misalnya he is taxi driver. My mom together with her friends in the living room. Ini tidak ada kata kerjanya. My friend together with her friends is in the living room. Jadi harus pakai kata harus ada kata kerjanya atau predikatnya.
Okay, that's all. Any question? Any question? Any question? Tak tahu ya, sedikit banyak paham ya. Jadi once again, please check the instructions. Okay, it seems that your sentence is right, but if you do not follow the instruction, your sentence becomes wrong. Oke, karena tadi yang present tense atau past tense betul sebenarnya, tapi karena perintahnya itu present tense, jadi ya salah. Okay, and also before you submit to me, please check it again in terms of the vocabulary or the grammar or especially the mechanic. Kadang-kadang mahasiswa itu yang suka luput itu adalah ya tadi spellingnya. Padahal bisa juga loh kita menggunakan word itu untuk mengecek atau membantu kita untuk mengecek apakah spellingnya itu sudah betul atau grammarnya sudah betul. But once again, do not believe 100% to the computer. Okay. So if you are not sure, you can check from other devices like dictionary. Gitu. Jadi jangan percaya, wah ini ada tanda merahnya. Kadang-kadang mereka nggak bisa ngedetek, bingung juga kadang-kadang komputer. Gitu, ya. Okay, any other question? Hi. Okay, if there is no questions, I want to continue to discuss chapter 11. Is that right? Chapter 11. Okay, here we go. Can you see? I have already asked you to study first before joining the Zoom meeting. I hope that you have already learned it before joining the Zoom meeting so that you can you can follow the explanations. Okay, so this is this is the announcements when you fly with the airplane. So the cabin crew will give you announcements like this. Your attention, please. This is the final call for passenger of Qatar Airways on flight number QR 959 to Doha. Please board the aircraft immediately through gate 8. Thank you. Walaupun suaranya Misun nggak seperti itu ya, nggak seperti pramugari ya, karena bukan pramugari. Oke, harap dimaklumi ya. Oke, so we have task 1 and we have 2 statement. Your job is to identify whether the statement is nominal sentence or not. Okay, number 1. Is it nominal sentence or not? Nominal sentence or not? Nominal sentence, Miss. Nominal sentence. Nominal sentence. Yes, good. So number 1 is nominal sentence because we have linking verb here. Yeah, we have linking verb here, and the final call is noun. So this is a nominal sentence. The second one is please board the aircraft. Silakan naik ke pesawat dengan segera melalui gate. Gate itu masuk gitu, pintu masuk nomor 8. So, nominal sentence or verbal sentence? Verbal sentence. Sentence, because we have main verb here, board, itu main verb. But this sentence is in the form of imperative sentence. Nah, kalimat ini dalam bentuk imperative sentence. Apa itu imperative sentence? Imperative sentence itu kalimat perintah. Ya, please board. Nah, silahkan naik. Nah, itu kan perintah. Ya, jadi so this is in the form of imperative sentence. Okay. Next, task 3, after take off, setelah pesawat itu terbang,
All passengers are notified by cabin crew about flight safety and comfort. Our job is to rearrange these announcements into good order. Which one is the first announcement, the first statement? Mana kira-kira yang pertama? Yang pernah naik pesawat? Atau pernah mendengar announcement? Jadi setelah naik pesawat, setelah di dalam kabin itu ada pengumuman, kemudian setelah take off itu terbang gitu ya, take off itu terbang, itu ada beberapa pengumuman lagi. So the first statement is number 3. Ya, the fasten seat belt sign has been switched off. But for your safety, please keep your seat belt fastened while seated. Jadi the fasten seat belt sign, jadi ada tanda untuk mengencangkan sabuknya itu sudah dimatikan. Jadi di atas kita duduk itu ada tanda. Itu sudah dimatikan. Tetapi untuk keamanan, silahkan tolong tetap mengencangkan sabuknya ketika sedang duduk. Nah, itu. Kemudian the next statement is, for your comfort, this aircraft is equipped, dilengkapi dengan, untuk kenyamanan Anda, pesawat ini dilengkapi dengan one lavatory. Lavatory itu toilet ya. Satu toilet di kabin depan, forward, for business only, untuk kelas bisnis, karena biasanya pesawat itu di depan sendiri itu untuk kelas bisnis. Nah, yang di belakang-belakang itu kelas ekonomi. And 2 lavatories, 2 toilet untuk yang kelas ekonomi. Kenapa Miss kok yang 2 di kelas ekonomi? Karena yang banyak itu yang kelas ekonomi. Kelas bisnis cuma beberapa seat saja. Gitu ya. Jadi ini yang kedua, and then the next one is smoking in the lavatories will activate the smoke detector. Jadi merokok di toilet itu nanti akan mengaktifkan detektor asap gitu. Jadi nanti ketika kita merokok di toilet itu detektornya akan berbunyi atau akan akan memberi tanda lah intinya. Then the last one is, once again, this is non-smoking flight. Sekali lagi, ini bukan penerbangan yang untuk perokok gitu, ya. Jadi these are the announcement when we are in the aircraft. Oke. Kemudian reading to writing, ini banyak sekali pengumuman yang disampaikan oleh Mbak Pramugara atau Mbak Pramugari dan Mas Pramugara, kebalik gitu. Nah, so I want to discuss here about imperative sentence like please board the aircraft immediately through gate 8. Jadi banyak di sini itu nanti akan kita temui imperative sentence-nya. Nah, apa itu imperative sentence? Imperative sentence adalah this one. Nah, imperative sentence itu adalah when we want to tell someone to do something. Ya. Most commonly for advice, suggestion, request, commands, orders, or instruction. Jadi, when we want to ask someone to do something or not to do something, we make imperative sentence. At the same time, we use imperative sentence. So, we have two kinds of imperative sentence. Ada 2 jenis imperative sentence, positive imperative sentence and negative imperative sentence. What does it mean? Positive imperative sentence is when we ask someone to do something. Ketika kita menyuruh orang melakukan sesuatu. So that is positive imperative sentence. And then the second one is negative imperative sentence, meaning that we ask someone not to do something. Jadi kita menyuruh orang untuk tidak melakukan sesuatu atau melarang. Nah, itu adalah negative imperative sentence. Nah,
Usually, most of the time when we use imperative sentence, we hide the subject. We hide the subject or we delete the subject. Subjeknya kita sembunyikan atau kita tidak tampilkan. Kenapa? Apakah tidak ada subjeknya, Miss? No, pasti ada subjeknya. Karena sentence itu pasti ada subjeknya. Cuma karena subjeknya itu kita sudah mengerti, yang kita suruh adalah kamu, ya berarti ya nggak perlu lagi mengatakan you. Please you open the door, kan nggak useless juga gitu loh, tidak berguna juga karena kita udah tahu subjeknya you gitu. Jadi kita biar kalau di imperative sentence itu kita tidak kasih subjeknya, tetapi tetap ada subjeknya. Oke, for example, give me that apple please, have fun, enjoy your meal, stop talking and open your book, open the window a little more if you wouldn't mind. So these are the examples of imperative sentence gitu ya. Jadi biasanya memang pendek-pendek. Oke. Kemudian how to make imperative sentence? Bagaimana cara pembuatan imperative sentence? Very very easy. Apapun tensisnya, imperative sentence itu apapun tensisnya. Kalau misalnya present tense, imperative sentence-nya bagaimana, Miss? Kalau continuous tense, imperative sentence-nya bagaimana, Miss? Tidak mengenal itu, imperative sentence itu. Jadi imperative sentence itu hanya menggunakan verb dasar tanpa dikasih to, tanpa dikasih ing, tanpa dikasih s atau es, tanpa verb 2, tanpa verb 3. Cukup verb 1 saja, verb dasar. For example, come here, sit down. Come itu kan verb dasarnya, sit itu juga dasarnya, give ini juga dasarnya, have dasar, enjoy verb dasar, stop verb dasar, open verb dasar. Baru diikuti oleh yang lainnya gitu ya. Jadi yang pertama adalah verb dasar. Oke, ini yang positif. Kalau yang negatif berarti kita pakai do not. Kenapa kok enggak does not, Miss? Karena subjeknya itu adalah you. Jadi pakai do not. Jadi atau don't go, do not walk on the grass, dan don't open the window, don't sit here, dan seterusnya. Gitu ya kalau negatif. Nah, kalau imperative sentence itu subjeknya itu ada you dengan I, berarti we ya. Jadi kita pakai let's stop now. Let's, mari kita ya, mari kita. Tetap setelah let's ini ada stop, yaitu verb one. Setelah let's ini ada have, ada kalau misalnya negatif ya not, setelah itu verb dasar. Not verb dasar. Verb dasarnya adalah tell, verb dasarnya adalah argue. Gitu. Kemudian diikuti oleh yang lainnya. Oke. Terkadang kita membuat kalimat imperative sentence itu melibatkan adjektif. Misalnya be careful, hati-hati di jalan ya. Yang sabar ya, hati-hati itu kan adjektif. Sabar itu kan adjektif. Jadi harus pakai be. Be careful, be patient. Jadi bukan careful ya, no. Be careful, hati-hati ya di jalan ya, be careful. Tolong bahagia ya, be happy ya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau negatifnya berarti ya don't be lazy, don't be messy, don't be careless, and so on. Jadi pakai don't. Oke. I think that's all. Nah, gampang ya. Jadi imperative sentence ini tidak berpengaruh terhadap tensisnya. Tensisnya apapun, pasti ini simple present tense. Jadi imperative sentence itu present tense. Ya, oke. Itu. Nah, any question untuk imperative sentence? Miss, permisi izin bertanya. Yes. Kalau misal ada kalimat stop talking, itu masuk positif imperative sentence atau negatif, Miss? Soalnya kalau misal dilihat dari kalimatnya itu kayak sebuah larangan. Kalau dilihat dari struktur kalimatnya tuh nggak ada don't-nya. Oke. Secara struktur itu adalah positif, Mbak. Tapi secara meaning itu adalah negatif, larangan. You know what I mean? Iya. Ya, secara struktur itu adalah positif karena tidak ada don't-nya. Oke, jadi itu biasanya don't stop, stop smoking ya. Stop talking.
Oke, stop talking. Stop talking bisa dirubah menjadi do not talk. Kayak gitu kan? Nah, do not talk. Jadi kalau stop talking itu secara struktur itu adalah positif, tapi secara meaning itu adalah negatif. Gitu. Get the idea? Yes, Miss. Berarti nggak spesifik itu positif atau negatif ya, Miss? Enggak, sebenarnya kalau seperti itu kalau positif sama negatif itu hanya lebih ke gini kok, nanti kalau misalnya ujian itu kalian juga tidak akan ditanya positif negatif, enggak, itu hanya bahasanya Miss Win untuk memudahkan kalian gitu. Kalau misalnya melarang itu biasanya ya pakai don't, tapi ada juga loh kata-kata yang stop itu juga negatif gitu. You know what I mean? Yes, Miss. Jadi itu hanya bahasanya Miss Win untuk memudahkan kita mempelajari imperatif sentence. Kalau negatif itu melarang, kalau positif itu mengajak orang melakukan sesuatu. Gitu. Gitu ya, Mbak. Iya, Miss. Makasih. Thank you. Other question? Miss, saya izin bertanya. Okay, yes. Ya kan tadi imperative sentence ada yang memakai let's pakai tanda petik. Nah, itu ada juga yang biasanya pakai let's tanpa tanda petik, terus sama let's yang pakai tanda petik. Nah, di imperative sentence ini apakah memakai yang mana, Miss, dan apa perbedaannya dari ketiganya? Oke. Terima kasih. Jadi kalau let tanpa ada tanda petik gitu. Jadi misalnya gini ya, Mbak. Oke, let me gini kan? Oke, dengan gini kan? Yang satunya apa? Yang tanpa tanda petik, Miss. Gini. Ya, biasanya menjumpai ketiga bentuk itu. Oke. Jadi let me talk ini izinkan aku untuk ngomong. Izinkan. Tapi kalau let's talk, ayo kita ngomong. Oke. Kalau let's talk ini males yang nulis ini nggak pakai tanda petik atas. Ngerti ya bedanya ya. Jadi yang betul itu nomor 1, nomor 2. Nomor 3 ini males dia untuk ngasih tanda titik. Males dia. Jadi kan kadang-kadang mahasiswa kan males kan nulis tanda kayak gitu. Jadi sekali lagi yang pertama, let me talk itu izinkan aku untuk ngomong. Ini juga imperatif. Tapi kalau yang kedua let's ini berarti subjeknya ini melibatkan saya dan kamu. Jadi ayo ngomong gitu. Ayo kita ngomong gitu. Gitu ya, Mbak? Sudah bisa dipahami? Bisa, Miss. Terima kasih. Thank you. Jadi walaupun kita sering menemui let's tanpa tanda titik atas, jangan ditiru ya. Itu males itu, seharusnya ya gini. Oke, next. Ada lain? Izin bertanya terkait yang ini. Berarti kalau misalkan kita ngetik tanpa ada tanda petik di atas itu berarti salah ya, Miss? Yes. Yes. Ya. Karena kalau nulis itu ya semuanya harus kita pertimbangkan, titik, koma, dan segala macam. Kalau ngomong let's, masa kan nggak ada kalau ngomong kan kalau berbicara let's tanda petik atas as talk. Kan enggak kan? Sama hanya dengan I love you. Kalau ngomong I love, kalau nulis I love you. I-nya harus besar. Misalnya I, you and I, atau you and I, ini juga harus besar loh ya. I-nya dimanapun harus besar. Nah, makanya kan nggak boleh misalnya I-nya ini
Nggak boleh. Loh, kan? Coba. Ada tanda titik bawah merah toh? Can you see? Can you see? Ada merah di sini? Coba Miss Winnie klik ya. Loh, masa pinter sama komputer? Nah, jadi kalau nulis itu memang harus benar-benar diperhatikan. Oke, next. Gitu ya, Mbak? Iya, Miss. Is that right? Terima kasih. Oke, other? Oke, coba dilihat. Ini ada tanda merah. Kenapa kok merah? Karena setelah titik seharusnya ada space, satu space, one space. Nah, oke, baru bentul. Oke, any other question? Kalau tidak ada, bisa lanjutkan. Hai. Tidak ada? Tidak ada, Miss. Oke, tidak ada. Oke, now kurang sedikit lagi. I'm so sorry. Oke, jadi di sini banyak sekali imperative sentence. Nah, for example, please ensure that your seat is upright. Nah, ini is also one of the examples of imperative sentence. Ini juga imperative sentence. Kemudian, simply leave the metal catch and remove the metal loop. Ini juga imperative sentence. Tetapi ada juga yang kalimatnya di sini itu bukan imperative sentence. Misalnya, your seat belt is fastened by inserting the metal loop into the buckle. Jadi ini bukan imperative sentence. Tapi ini memerintah, tapi bukan imperative sentence. Kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk imperative sentence. For example, fasten your seat belt by inserting the metal loop into the buckle. Jadi kencangkan. Nah ini kan sabukmu dikencangkan, gitu kan? Sabukmu dikencangkan. Nah, kalau dirubah menjadi imperative sentence, kencangkan sabukmu. Nah, dengan inserting, dengan memasukkan, gitu. Jadi jadinya fasten, verb one-nya fasten, but fasten your seat belt by inserting the metal loop into the buckle. Gitu. Jadi bisa kita merubahnya ke dalam bentuk imperative sentence. Nah, nanti tolong dibaca sendiri. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan tugas PR-nya. Ada 20 gambar. Miss Win sudah set di e-learning. Tugas kalian adalah mencari ya announcement, pengumuman atau imperative sentence di sini di dalam teks yang sesuai dengan gambar ini. Ya, yang sesuai dengan gambar ini. Ya, jadi tolong dilihat gambarnya, kemudian tolong dilihat pengumuman di sini. Kalau di dalam pengumuman itu tidak berupa imperative sentence, harus dirubah menjadi imperative sentence. Jadi ini harus ditulis dalam bentuk imperative sentence untuk latihan. Apakah kalian paham sih dengan imperative sentence atau masih belum paham? Gitu, ya. Oke. Get the idea? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mungkin sambil menunggu pertanyaan, Miss Win mau ngabsen dulu. Silahkan say hi atau yes Miss Win atau whatever you want. Ya, oke. Are you ready? Yes, Miss. Yes, Miss. Mbak Laila, Yes, Miss. Mbak Rizka, Yes, Miss. Mbak Rosma, Yes, Miss. oke. Washilatus, Yes, Miss. Mbak Lutfiana, Miss. Mbak Faiza, Yes, Miss. Mbak Malika, Yes, Miss. Mbak Nova, Yes, Miss.
Tanu ada. Siwi, Mbak Siwi? Mbak Siwi? Once again, Mbak Siwi? Tadi ngelihat nggak Mbak Siwi? Tadi masuk, Bu. Kayaknya laptopnya Bu. Oke, Jauhar, Mas Jauhar, Yes, Miss. Mbak Arla, Yes, Miss. Mbak Iktiana, Yes, Miss. Mbak Vina, Yes, Miss. Mega, Mega, Yes, Hani, Mbak Hani, Mbak Hani, oke, Mbak Indah, Mbak Indah, Indah ada di room Zoom, Miss. di mana no? Indah ada di room Zoom tapi belum Oke. Sabrina, yes, Miss. Mas, Yes, Miss. Firdaus, Adinda, Yes, Miss. Devi, Yes, Miss. Nabila, Yes, Miss. Zaima, Yes, Miss. Ananda Faisal, Yes, Miss. Yes, Miss. Delima, yes, Miss. Nur Laila. Permisi Miss, Nur Laila tadi keluar masuk, katanya jaringannya jelek. Jadi dia nyari sinyal katanya. Thank you. Thank you for the information, Mbak Amalia. Oke. Yes, Miss. Mbak Nida, Yes, Miss. Mbak Sinta, Yes, Miss. Muhammad Aksal, Yes, Miss. Fairuzah Kolbi, Yes, Miss. Masrurah, Mbak Masrurah, Yes, Miss. Fitri, Yes, Miss. Alima, Yes, Miss. Ilman, Yes, Miss. Rizky. Yes, Miss. Okay, once again. Hani. Tadi masuk nggak Hani? Ini keluar masuk. Baru masuk. Okay, yes, thank you. Any question? Yes. Any question? Tidak ada? Sudah lebih 7 menit. Kalau tidak ada, can we stop now? Oh, nggak mau. Ya sudah. Yes, Miss. Oke, Yes, Miss. kalau sudah dibilang Miss Winnie itu I'm talking with human gitu. Kok nggak ada respon? Biasanya kalau kelas sebelah diam aja. Giliran oke, can we stop now? Yes, Miss. Itu baru ngerespon itu ketika can we stop now? Yes, Miss. Gitu. Okay, don't forget to check your e-learning, and there is one assignment in e-learning, and please check the deadline. Ya, tolong dilihat deadline-nya. It's not always 1 week, it's not always 1 day. So please check it. Dilihat deadline-nya kapan, gitu. Ya, okay. Thank you. I think that's enough for tonight. Mas Tanu, are you still here? Yes, Miss. Please help me to lead to pray so that our activity will be blessed by Allah. Oke, baik teman-teman, mengakhiri perkuliahan kita di malam hari ini, kita akhiri dengan istighfar 1 kali, istighfar 3 kali, hamdalah sekali, dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai. Okay. Tanyu, are you in Papua right now? No, Miss. I'm in Malang.
Oh, I thought that you were in Papua. Kalau di Papua sudah jam berapa sekarang? Sudah jam 10 ya, Tan? Iya, Miss. Okay. Okay. Thank you for your attention, guys. So I hope that what we have already learned tonight will be useful for our life in the future. Don't forget, ilmu itu harus dimurojaah, harus diulang-ulang, dibaca lagi, dilihat lagi, dikembangkan lagi. Tidak hanya setelah Miss Win selesai, oke, goodbye guys, see you next week. Yes, Miss, goodbye. Bukunya juga goodbye. Dah, oke. And then next week dibaca lagi. And then goodbye gitu. Don't do that. Jadi di-review lagi, dibaca lagi. If you understand, you can ask your friend, you can ask me, you can ask Mr. Bagus, you can ask Bu Rahma. Oke, gitu ya. Thank you for your attention. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Thank you, Miss.